mengatakan surga itu bukan dengan perbuatan, itu Anda sudah mendebati Yesus. Jika engkau ingin memperoleh hidup, kata Yesus, lakukan segala perintah-perintah Bapa. Sementara perintah Bapa itu muatannya adalah perbuatan. Semua perintah Bapa itu pasti muatannya adalah perbuatan. Perbuatan apa? Bukan perbuatan lidah saja, tapi perbuatan jasmani. Makanya Yesus katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Artinya orang Yahudi harus hidup dengan perbuatan. Makanya Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Ya perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baiknya harus berdasarkan perintah Tuhan. Bukan harus hidayah dulu, bos. Halo, bos. Harus hidayah. Katanya 3 menit. Kalau saudara membantah saya jawab, itunya masalahnya. Jadi kalau Anda membantah saya jawab juga, sehingga terjadi perang. Gak apa-apa. Oke. Berarti kotor-kotoran di sini berarti dong. Evangelis tadi sudah saya atur timer. Anda gimana sih? Anda sendiri tadi yang ngatur. TikTok aja, silakan. Oke, kalau begitu. Ya, terus Anda mengatakan Yesus itu mati mulia. Sekarang yang saya tanya sama Anda, Yesus itu mati mulia atau mati terkutuk? Jawab. Dia mengambil kutuk manusia itu. Ya, mati terkutuk atau mati mulia? Dan Tuhan tidak mati. Tuhan, saya katakan tadi Tuhan tidak mati. Yesusnya yang mati, harus bedakan ya. Ya, yang saya tanya bukan Tuhan, Yesus. Yesus yang bukan Tuhan itu yang kutanya. Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Terkutuk lah. Karena berarti Tuhan Anda itu manusia terkutuk. tapi kutuk kita yang diambil supaya itu derita Anda, itu fitnahan agama Anda terhadap anak Maria yang suci. Anda yang Lo kok fitnah pula? Itu kitab Anda yang mengatakan kok. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus itu mati untuk hidup supaya dia menjadi apa? Menjadi Tuhan. Kan tadi udah aku bilang sama Anda. Yesus itu mati untuk hidup supaya dia menjadi Tuhan. Aku nggak nyambung juga supaya dia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup, sambung itu. Mau dia jadi Tuhan untuk orang mati, untuk orang pikun, untuk orang bloon, tidak ada urusan. Yang pasti dia mati dan hidup untuk menjadi Tuhan. Kalau dia tidak mati, kalau dia tidak mati, apakah dia bisa menjadi Tuhan? Bisa? Kenapa nggak bisa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, Matius 7, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau tidak ada mustahil bagi Tuhan, kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Siapa bilang tidak tahu? Yesus sendiri mengatakan, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Mustahil tidak tuh? Biar saya jelaskan. Yesus tidak mungkin tidak tahu hari kiamat sementara dia Tuhan. Tetapi untuk apa dikasih tahu dia itu? Untuk membuat rusuh. Sama seperti Anda tahu suatu situasi. Lalu ini saya sudah berhadapan dengan roh jahat ini. Karena kenapa? Bible aja Anda bantah. Ini roh jahat ini roh jahat. Kenapa? Matius 24 nomor 36. Yesus sendiri mengatakan, tetapi hari itu, saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat nggak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Iya, sekarang saya tanya. Tunggu dulu. Anda mengatakan Yesus tahu hari kiamat, mana dalilnya? Tahu dia hari kiamat. Mana dalilnya? Dia adalah Bapa yang juga. Loh, ini buktinya di anak tidak tahu hari kiamat, yang tahu hanya Bapa. Nah, roh jahat ini roh jahat ini roh jahat yang masuk ini. Bukan Roh Kudus ini. Makanya dia kalau saya roh jahat, saya menyembunyikan data. Ini data yang saya sajikan. Matius 24 nomor 36. Yesus mengaku dengan mulutnya dia tidak tahu kapan hari kiamat. Saya tahu itu
ayat itu dari Anda belum lahir saya sudah Nah, tahu. terus Ya. kenapa Anda membantah? Kenapa Anda membantah data di kitab Anda sendiri? Anda roh jahat atau roh kudus? Saya bukan membantah, saya menolak Anda menjas Alkitab saya, bukan begitu maksudnya, itu maksud saya. Jangan nolak saya. Kitab Anda yang Anda hadapi sekarang ini, Yesus mengatakan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Iya. Mana yang kuat? Anda atau Yesus? Ayo. Sekarang pertanyaan Nah. saya, ada berapa Tuhan Kristen? Nah. Saya tanya Anda. Ada tiga. Tuhanku ada tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada tiga Tuhan Anda. Enggak, satu. Yang mana? Dalam tiga. Makanya saya jelaskan dulu. Ya ada satu, yang mana? Kan di situ ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Yang mana di antara ketiga ini Tuhan Anda? Makanya dengarkan biar saya jelaskan. Roh jahatnya mau melintir-lintir pasti ini, mau salto-salto. Dengarkan biar saya jelaskan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga karya. Dia datang Tiga karya. Makanya ini pandangan Enggak, Kristen. Tuhan Anda mengatakan Tuhan Anda ada tiga, ada satu. Sedangkan di dalam Roma 14 nomor 9, Tuhan senior mematikan dan menghidupkan Tuhan junior supaya menjadi Tuhan juga. Betul gak? Itu pandangan Anda, itu kan asumsi Lalu Anda. pandangan saya gimana ceritanya? Kan ada Tuhan senior, namanya Bapak. Kemudian ada Tuhan yang belum dilantik menjadi Tuhan. Dia harus mati dulu supaya hidup agar menjadi Tuhan. Betul? Dengarkanlah. Makanya saya Dengarkanlah. menyampaikan pandangan saya. Anda bertanya ke saya, Bang Suma, menurut Bang Suma Tuhan Kristen itu ada berapa? Saya bilang, telu. Siji loro telu. Nah, telu. Satu. Tuhan Kristen itu satu. Tetapi dalam tiga karya. Yang mana? Yang mana Tuhan Kristen yang satu itu yang mana? Ingat. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, manusia Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Betul? Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Tuhan mana? Ya, dia Tuhan bangkit. Bapa. Tuhan Bapa yang membangkitkan Tuhan Anak. Nah sekarang ketika Yesus ini dibangkitkan, posisinya Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Tuhan Anak. Nah sekarang Tuhan Anda ada berapa? Menurut Anda berapa? Kan udah aku bilang 3. Hanya Anda sesat. Saya mau Lu kok menjelaskan. jadi sesat? Apanya yang sesat? Sekarang begini. Yesus yang manusia itu kapan mulai menjadi Tuhan? Kapan? Anda main sirkus. Jangan Anda main sirkus dengan Alkitab. Anda yang mensirkus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Anda yang mensirkus padahal 3. Itu kan gereja. Loh, saudara. Gereja lagi yang disalahkan. Ini roh jahat ini bang. Roh jahat ini kacamatanya aja yang mahal. Jangan kacamata pinjaman lagi. Makanya Masa gereja yang Anda sesatkan? Ini dalil Roma 14 nomor 9. Makanya jangan suka potong ayat. Saya tidak mengatakan gereja sesat. Saya mengatakan pemahaman Terima kasih. Ini teman yang gak dibawa. Dengarkan dulu. Anda tidak Allahu Akbar. itu masalah Anda. Dikatakan di situ, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepadanya kecuali di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu, siapa Yesus itu? Bapa. Siapa Yesus itu? Roh Kudus. Siapa Yesus itu? Tuhan. Makanya dikatakan di situ, Itu sih nenekmu kiper. Siapa Yesus itu Bapa? Siapa Yesus itu Roh Kudus? Bung, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Roh Kudus itu bukan Yesus. Adalah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti aku dan Roh Kudus beda. Kayak mana Anda ini belajar Kristen, di mana Anda ini? Yesus itu, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Loh, nyata-nyata Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa supaya dia diberi merek Tuhan, supaya Anda Tuhankan. Kayak mana Anda mengatakan Bapa adalah Yesus? Gimana? makanya ulangi dulu Kak yang kau baca tadi. Dia harus pergi supaya Roh Kudus datang. Karena Iya, Yohanes 16 nomor 7 adalah lebih dikatakan di situ, di Yohanes 15 juga, Yohanes 14 juga ada. Aku harus pergi supaya Roh Kudus itu datang. Loh, kalau Roh Kudus itu datang,
harus pergi dulu Yesus supaya Roh Kudus datang. Itu berarti Yesus bukan Roh Kudus. Makanya bos, biar saya jelaskan, tapi bos tidak kasih saya jelaskan. Seolah-olah bos lebih tahu. Ya silakan, Anda kaburkan. Bukan menjelaskan, Bung. Anda bukan sedang menjelaskan, Anda sedang mengaburkan. Sesuatu yang sudah sangat terang, Anda kaburkan. Bukan Anda terangkan. Nah, roh jahatnya datang lagi yang kedua nih. Silakan. Suka-suka kamu ngomong, kau aja yang ngomong, itu yang susahnya. Kau nggak pasti orang ngomong. Bacotmu aja yang besar. Tunggu. Kamu menggelapkan, menyesatkan data yang ada di dalam kitabmu sendiri. Gimana tuh? Oke, evangelis, saya selaku host di sini perkataannya tolong dijaga ya. Iya, Oke, Bos. diskusi yang elok ya. Bos, tolong. Jadi kamu juga nasihati si Juma itu. Saya dengar. Tito, sebentar kamu baru masuk itu ya. Sini saya terangkan. Tadi evangelis sudah. Ini yang semalam saya sunat Dinda Dedi. Semalam saya sunat dia di komalnya pakai kampak. Ah, itu dia. Aduh, gimana kamu sopan kayak gitu? Saudara saya menjaga. Tito, Saudara Togi, kamu keluar dari situ. Mereka ini menghujat. Keluar kamu. Sudah kasih waktu. Togi, saudara Togi keluar kamu. Mereka ini orang jahat. Kalau begitu saya bilang TikTok saja. Siapa yang menghujat? Tidak ada yang menghujat. Ajaran penghujatan itu Saya adalah sudah ajaran dengar. dari Kamu Kristen. itu. Sudahlah, kamu itu anak iblis. Siapa yang Saudara sudah Togi, dihujat? keluarlah dari sana. Nanti jangan Tuhan dihujat. Nanti memberi bagi sandungan, saudara Togi. Ini yang teman-teman ya, kita bisa lihat sendiri ya. Teman-teman Ajaran bisa kasih lihat mereka gimana. Dia diperlihatkan di menunjukkan sini. wajah ini. Luar Nah, keluar biasa. sendiri dia tuh. Nah, kabur dia, kabur. Bos, Kabur. Iya.